Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Pada saat ini, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tematik kelas 5, tema 7, subtema 1. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan PPKN memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang melahirkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Generasi penerus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Oke, pada gambar ini kalian bisa lihat, jadi ini adalah bentuk-bentuk upaya untuk mengembangkan dan melestarikan budaya daerah. Kalian bisa ikut mempelajari tarian daerah dan kalian juga bisa ikut serta dalam lomba-lomba kesenian ya, dan lain-lain. Materi selanjutnya muatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Judul materinya adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Awalnya kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, karena tindakan yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa asing. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan mengusir bangsa Portugis yang memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua pada tahun 1570 dipimpin oleh Sultan Baabullah. Hal ini terjadi karena tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah gambar daripada Sultan Baabullah. Ya, jadi Sultan Baabullah ini adalah pimpinan perlawanan dari rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis. Kemudian perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyakdin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Ya, kalian bisa lihat gambar daripada salah satu pimpinan perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda ya, yaitu Teuku Cikditiro. Jadi, taktik gerilya itu adalah taktik perang ketika rakyat Aceh yang kalah dari segi persenjataan, mereka menggunakan taktik yaitu menyerang secara tiba-tiba kepada Belanda. Setelah itu mereka langsung menghilang atau bersembunyi ke hutan
Sehingga penjajah sulit untuk menemukan rakyat Aceh ini yang melakukan perlawanan. Kemudian perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebab perlawanan adalah karena Belanda ingin menguasai Tapanuli. Kalian bisa lihat gambar daripada pimpinan perlawanan rakyat Sumatera Utara, yaitu Sisingamangaraja ke-12. Dan kemudian di Sumatera Barat perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ya, penyebab perlawanan adalah karena politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Ya, kalian bisa lihat gambar dari Tuanku Imam Bonjol. Ya, pada saat itu di Sumatera Barat ada dua kaum atau kelompok, yaitu kaum adat dan kaum padri. Jadi politik Belanda ini mereka ingin mengadu domba atau ingin membuat kaum adat dan kaum padri berkelahi. Ya, dengan begitu setelah terjadi perkelahian, keadaan menjadi kacau, maka Belanda bisa dengan mudah menguasai Sumatera Barat. Selanjutnya perjuangan rakyat Jawa. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Lalu Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro berunding. Pada saat Pangeran Diponegoro datang berunding, maka dia ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Bali. Penyebab perlawanan rakyat Bali adalah karena Belanda melanggar hukum tawan karang. I Gusti Ketut Jelantik yang memimpin perlawanan melawan Belanda di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan rakyat Bali berakhir ketika Belanda menguasai benteng Jagaraga. Yang kelima, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan melawan Belanda. Penyebab perlawanan adalah karena Belanda ingin menguasai kerajaan Banjar, memonopoli perdagangan, dan mencampuri urusan kerajaan. Selanjutnya, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia membuat rakyat sengsara. Adanya aturan tanam paksa atau kultur still tell dan kerja rodi berdampak buruk pada segala segi kehidupan. Keadaan itu memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Kalian bisa lihat gambar yang telah Mr. Kiki sediakan. Di sini ada gambar ketika penjajah memaksa bangsa Indonesia untuk melakukan tanam paksa atau kultur still sel, dan juga kerja rodi, ya. Jadi pada saat itu rakyat menjadi sangat sengsara karena mereka dipaksa untuk menanam tanaman sesuai dengan perintah daripada penjajah, dan juga mereka bekerja rodi. Jadi maksudnya bekerja rodi itu bekerja paksa. Mereka dipaksa untuk bekerja tanpa digaji, sehingga masyarakat yang ikut dalam kerja paksa itu mengalami kekurangan gizi, kelelahan, dan akhirnya meninggal. Lalu pada abad ke-19 lahirlah golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi biasanya kaum terpelajar ini disebut juga kaum cendekiawan. Ya. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dengan cara membentuk organisasi-organisasi nasional dengan cita-cita yang sama, yaitu untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Perlawanan bangsa Indonesia itu bisa kita kategorikan menjadi dua, ya. Yang pertama, perlawanan memakai kekerasan, bisa memakai senjata, berperang, saling membunuh, ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara diplomatik, ya, melalui cara berunding, ya, sehingga diperoleh sebuah kesepakatan. Jadi
Kemudian mari kita lihat secara umum munculnya kebangkitan pergerakan nasional Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 2 faktor. Ya, bisa kalian lihat dalam tabel, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam negara Indonesia, ya. Kemudian faktor eksternal adalah faktor-faktor atau kejadian-kejadian yang terjadi di luar Indonesia. Oke? Bisa di bagian negara lain dan sebagainya. Oke, mari kita bahas satu persatu faktor internal. Yang pertama, kebangkitan pergerakan nasional dipengaruhi oleh penderitaan rakyat akibat penjajah. Iya, jadi pada saat dijajah, rakyat sangat menderita sehingga muncullah kebangkitan pergerakan nasional Indonesia. Lalu lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Ya, golongan-golongan ini yang memulai kebangkitan pergerakan nasional. Kemudian sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Ya, seperti kita ketahui bersama, di zaman dulu sebelum Indonesia dijajah, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu sangat berjaya, ya. Seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan lain-lain. Lalu, faktor eksternal yang mempengaruhi kebangkitan pergerakan nasional Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Jadi, rakyat melihat bahwa Jepang, negara Jepang yang merupakan sesama negara Asia, bisa menang terhadap Rusia dalam perang. Jadi hal ini menimbulkan motivasi agar rakyat Indonesia pun bisa merdeka dari penjajahan. Lalu, faktor eksternal yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Ya, jadi paham baru seperti nasionalisme ini adalah rasa mencintai negaranya, ya, dan juga demokrasi. Ya, jadi paham demokrasi itu lebih kepada kekuasaan berada di tangan rakyat, jadi tidak ada penjajahan. Sehingga kedua paham ini yang memberikan inspirasi untuk melakukan pergerakan nasional Indonesia. Lalu faktor eksternal yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Ya, rakyat Indonesia melihat bahwa negara-negara lain seperti India dan Filipina pun melakukan pergerakan nasional di negaranya masing-masing, sehingga Indonesia pun tergerak atau termotivasi untuk ikut atau untuk melakukan kebangkitan pergerakan nasional di negaranya. Kemudian, organisasi-organisasi nasional ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Ya, jadi secara umum masa pergerakan nasional Indonesia dibedakan menurut sifatnya, ya, yaitu mari kita lihat di tabel, masa kebangkitan nasional, lalu ada masa radikal dan masa moderat. Ya, jadi pada periode 1900-an itu adalah masa kebangkitan nasional. Jadi karakteristik organisasi yang ada adalah babak baru perjuangan melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Jadi di sini awal mulanya muncul atau dibuat organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Lalu contoh organisasi itu adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partij, dan Muhammadiyah. Kemudian periode tahun 1920 sampai 1927 termasuk dalam masa radikal. Karakteristik organisasi yang ada pada masa radikal adalah pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Jadi maksudnya taktik non-kooperatif ini adalah organisasi-organisasi politik yang ada pada saat itu tidak mau bekerja sama dengan penjajah, ya. Kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasi pada masa radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu periode tahun 1930-an termasuk dalam masa moderat, ya. Karakteristik organisasi yang ada adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah atau mau bekerja sama dengan penjajah. Kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Volksraad. Iya, jadi perjuangan pada masa moderat itu lebih kepada perjuangan dalam perundingan. Jadi semua masalah dirundingkan atau diperjuangkan menggunakan jalur diplomatik atau perundingan, ya, dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan.
Contoh organisasi yang ada pada masa modern adalah Parindra dan Gerindo. Oke, jadi seperti itu ya pembelajaran kita pada saat ini. Mister Kiki berharap kalian bisa paham dan bisa mengerti mengenai materi pada saat ini. Dan semoga bermanfaat bagi kalian. Pesan Mister Kiki agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan dimanapun kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching and God bless you. Bye.